Oke, membuka satu lowongan kerja, lalu pada pelamar pada masuk gitu ya, mengirimkan CV-nya baik melalui job portal atau melalui email dan lain sebagainya, rekruter akan melakukan yang namanya seleksi CV dan seleksi CV itu biasanya kita disesuaikan dengan kualifikasi dari posisi yang kita butuhkan. Nah, proses kedua adalah dari CV yang banyak tersebut dan diseleksi beberapa CV yang sesuai dengan kualifikasi, kita akan melakukan pemanggilan untuk proses interview. Nah, terkadang ada di beberapa perusahaan itu yang proses interviewnya itu bisa interview dulu, gitu ya, atau interview HRD dulu, setelah itu interview user, gitu. Atau bisa juga user dan HRD itu digabung interviewnya. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang melakukan proses psikotes dulu, baru proses interview. Jadi itu tergantung dari perusahaan tempat teman-teman melamar gitu ya, tapi kurang lebih prosesnya seperti itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya tes kesehatan atau medical check up gitu. Kenapa sih perlu melakukan medical check up? Tentunya perusahaan, apalagi selama masa pandemik ini, mengharapkan karyawan yang masuk ke perusahaan kami itu adalah karyawan yang memiliki sehat fisik gitu ya, maupun jasmani maupun rohani gitu. Karena apa? Supaya bisa produktivitasnya itu optimal gitu. Jangan sampai kita meng-hire orang yang mudah sakit, jadi nanti absensinya terlalu banyak dan pekerjaannya jadi terbengkalai seperti itu. Nah, yang keempat ada yang nego gaji. Ada juga beberapa yang nego gaji dulu, baru medical check up. Lagi-lagi semua disesuaikan dengan posisinya dan disesuaikan juga dengan tempat perusahaan teman-teman melamar gitu. Nah, yang terakhir kalau sudah nego gaji, ada kesepakatan sebenarnya ini prosesnya tanda tangan kontrak dulu gitu ya. Tanda tangan perjanjian kerja, dan setelah itu juga sudah ada tanggal kesepakatan kerja. Biasanya selama pandemik ini ada syarat dari perusahaan. Yang pertama biasanya mewajibkan untuk melakukan atau memberikan hasil rapid antigen, atau bisa juga meminta kandidat untuk menyerahkan sertifikat atau mengirimkan sertifikat vaksin. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, ayo vaksin, karena sekarang udah banyak banget perusahaan yang mewajibkan calon karyawannya untuk melakukan vaksin dulu, gitu ya. Nah, kalau udah masuk, itu ada yang namanya orientasi karyawan. Jadi karyawan baru itu nanti diperkenalkan dengan history company-nya seperti apa, lalu bidang pekerjaannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan juga nanti orientasi di ruangan juga. Ruangan di kantornya itu di mana ada toiletnya, di mana mungkin ada kliniknya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang namanya proses orientasi karyawan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan interview kerja? Jadi interview kerja itu adalah suatu percakapan gitu ya antara dua orang atau lebih guna mengidentifikasi kecocokan kandidat dengan posisi atau jabatan tertentu. Kenapa bisa dua orang atau lebih? Karena bisa jadi pada saat interview itu tidak one on one. Jadi tidak berarti HRD dengan satu kandidat. Bisa jadi dari HR atau dari user gitu ya, interviewernya ada dua orang. Terus yang di interviewnya juga bisa jadi kandidatnya juga bisa langsung banyak. Jadi tergantung banget dengan perusahaan yang dilamarnya seperti apa gitu ya. Nah, interview itu untuk saat ini khususnya itu ada terbagi jadi dua ya. Ada yang online dan juga offline. Kalau zaman sekarang kayaknya udah banyak interview itu online semua. Saya udah 2 tahun terakhir ini udah banyak banget melakukan interview online, jarang banget yang offline karena memang kondisi pandemik yang memang masih belum selesai ya gitu, sehingga untuk meminimalisir kita menggunakan interview via online. Durasi interview itu berapa lama sih? Nah, itu lagi-lagi tergantung banget gitu ya. Bisa beda-beda, tapi biasanya sekitar 30 sampai 60 menit gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kira-kira pada saat interview itu apa saja sih yang dinilai gitu ya? Nah, ini adalah beberapa penilaian yang biasa digali di saat interview. Jadi yang pertama, rekruter itu biasanya akan melihat kualifikasi kandidatnya. Apakah benar-benar si kandidat yang kita panggil itu memang sesuai nggak sih dengan yang kita butuhin gitu? Kualifikasinya sama nggak sih? Benar nggak sih dia menguasai skill tersebut? Benar nggak sih dia memiliki pengetahuan yang kita harapkan gitu ya?
Lalu yang kedua adalah kesesuaian informasi. Jadi apa yang kita tulis di CV kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu. Jangan sampai nanti saat kita dipanggil interview lalu kita diminta untuk menjelaskan secara detail ternyata tidak sesuai apa yang dituliskan di CV gitu ya. Misalnya teman-teman nulis di CV kalau pendidikan terakhirnya itu adalah sudah lulus dari satu universitas gitu ya. Tapi ternyata saat digali, saat interview, ternyata teman-teman baru ngomong kalau saya belum lulus gitu ya. Ternyata saya baru masih semester 7 gitu. Tapi ditulisnya lulus karena mikirnya ya saya memang lagi kuliah gitu. Padahal kalau misalnya kita belum lulus, pendidikan terakhir kita itu bukan kuliah sebenarnya, tapi dianggapnya pendidikan ini adalah SMA gitu ya. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti kayak prestasi dan lain sebagainya, organisasi yang kita ikuti. Jangan sampai kita salah menuliskan atau tidak bisa mempertanggungjawabkan informasi yang kita tulis di CV gitu. Saking kita hanya kepengen biar supaya CV-nya tuh terlihat menarik, jadi kita bagus-bagusin gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga, saat interview rekruter juga bisa melihat karakter dan juga motivasi dari orang tersebut. Kira-kira orang tersebut apakah karakternya cocok dengan yang kita butuhkan atau dengan orang yang kita butuhkan saat ini. Misalnya seperti kalau misalkan kita sedang mencari orang yang akan ditempatkan di bagian sales gitu ya. Tentunya harapan kita orang tersebut memiliki karakter yang inovatif, lalu fleksibel. Nggak mungkin kita akan mencari orang yang dia pemalu gitu ya, atau dia nggak suka bekerja dengan mobilitas yang tinggi gitu kan. Tentunya kan itu tidak sesuai dengan karakter yang kita butuhkan. Gitu. Nah begitu juga dengan motivasinya. Kira-kira motivasi dia untuk bekerja tuh apa sih gitu? Apakah dia memang cuma iseng-iseng gitu ya sambil nunggu waktu luang misalnya, atau misalkan dia memang benar-benar ingin memiliki satu tujuan tertentu gitu dengan cita-cita dia di karir path dia selama mungkin 5 atau 10 tahun mendatang, atau motivasi kerjanya misalkan uang misalnya gitu ya. Saat ini saya menjadi tulang punggung keluarga misalnya gitu. Nah, saya harus bekerja keras untuk membiayai keluarga saya gitu. Atau apa motivasinya gitu. Jadi biasanya itu menjadi salah satu penilaian. Lalu yang terakhir ada kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Kenapa sih bisa kelihatan? Nah, dari saat interview dan saat teman-teman menjawab pertanyaan saat interview, kita bisa melihat nih, rekruter bisa melihat, kira-kira nih orangnya percaya diri nggak ya? Lalu kemampuan komunikasinya seperti apa? Apakah dia melakukan kontak mata? Lalu gesturnya seperti apa? Cara bicaranya lancar? Atau dia kelihatan gugup dan gemetar atau gimana gitu ya? Jadi dari situ adalah penilaian yang bisa digali saat proses interview. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, lalu kira-kira nih dari tadi itu ada beberapa penilaian tersebut, apa sih yang perlu kita siapkan nih sebagai kandidat gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, ini yang pertama banget ya. Ini dari yang pertama, ini adalah dari segi penampilan gitu. Kenapa sih penampilan itu penting? Walaupun orang bilang don't judge book by its cover gitu ya, tapi kenyataannya secara manusiawi gitu ya, manusia itu tentunya akan menilai manusia lain itu pertama kali itu dari covernya. Orang itu tuh kira-kira rapi atau enggak gitu ya, meyakinkan atau enggak gitu ya, bersih atau enggak. Jadi teman-teman harus tetap mempersiapkan penampilan terbaik teman-teman saat melakukan proses interview. Walaupun proses interview itu dilakukan secara online, teman-teman cuma di rumah doang, tapi jangan lupa, jangan sampai teman-teman interviewnya pakai daster ya, gitu, atau pakai kaos karena kurang sopan gitu ya. Jadi gunakan busana yang sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau zaman dulu, waktu zaman saya baru lulus lah, itu kalau kita interview itu udah pasti kayak pakai kemeja, pakai blazer hitam gitu ya. Namun dengan perkembangan zaman dan sekarang juga banyak culture perusahaan juga yang lebih fleksibel, lebih modis gitu ya, sehingga tidak perlu lagi mewajibkan pakaian formal gitu. Jadi ada juga yang cukup pakai polo shirt gitu ya, atau misalnya pakai blus gitu ya dengan warna-warna yang cerah. Itu juga memungkinkan. Jadi makanya sebelum teman-teman interview, teman-teman harus melakukan research dulu, cari tahu dulu nih, company yang dilamar itu seperti apa sih, culture-nya seperti apa sih, orang-orang yang bekerja di sana itu kira-kira seperti apa, gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti pakaian apa yang cocok untuk saya pada saat interview. Nah, yang kedua, akan lebih aman teman-teman itu menggunakan busana dengan berwarna yang lebih gelap ataupun netral dan tidak memiliki motif gitu ya. Jadi yang polos itu lebih disarankan.
seperti warna hitam, navy, atau coklat gitu ya. Warna krem juga boleh gitu ya, tapi gunakan warna-warna yang profesional gitu. Jadi jangan pakai shocking pink gitu ya, tiba-tiba gitu, karena terlalu ngejreng banget gitu ya. Dan yang terakhir nih buat cewek-cewek, boleh banget loh kita tuh pakai make up gitu ya, biar kelihatan lebih cerah wajahnya, tapi jangan terlalu yang over banget gitu. Jadi cukup yang natural saja. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, Master Control boleh dibantu ke slide berikutnya. Nah, selain penampilan, teman-teman juga harus tekankan gitu ya di dalam diri masing-masing kalau segala sikap, perilaku, dan juga ucapan kita nih itu dapat menjadi daya jual jika dilakukan secara cepat gitu lah, secara tepat gitu. Jadi pada saat interview maksimalkan, benar-benar maksimalkan diri kita dari sikap kita, cara kita bicara, ucapan kita gitu ya, bukan hanya mengandalkan CV atau pengalaman dan juga penampilan saja gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, hadir tepat waktu gitu ya. Dengan teman-teman hadir tempat waktu, berarti teman-teman benar-benar mempersiapkan hal tersebut dengan baik dan orangnya juga on time. Sehingga nanti interview akan merasa, wah ini orangnya memang well prepare banget ya gitu ya. Beda kan kalau yang orangnya terburu-buru atau misalkan juga yang waduh ini belum apa-apa, belum masuk kok udah telat. Nanti gimana nih kalau misalnya jadi karyawan kita, jangan-jangan dia suka telat terus nih gitu masuknya gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan gitu ya, hadir dengan tepat waktu. Dan dengan hadir tepat waktu juga secara psikologis kita juga merasa lebih secure loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengobservasi dulu dan beradaptasi dengan ruangan di sekitarnya, bisa melihat dulu situasi yang terjadi gitu ya, kira-kira ada kandidat lain nggak ya di situ, terus ruangannya seperti apa. Dengan butuhnya waktu adaptasi, itu membuat diri kita menjadi lebih nyaman gitu. Beda kalau misalnya kita buru-buru gitu ya, biasanya kita lebih cemas, juga kurang nyaman lah, sehingga nanti mempengaruhi proses interview gitu. Nah, kalau misalkan interview yang dilakukan secara online, pastikan juga jaringan internet Anda itu stabil ya teman-teman, dan juga berada di tempat yang kondusif. Nah, nanti untuk lebih detailnya terkait dengan psikotes online, saya akan share di slide berikutnya, namun saya selesaikan dulu yang informasi di slide ini ya. Nah, yang kedua, perhatikan gestur. Kenapa sih gestur juga penting gitu ya? Kalau misalkan apalagi saya nih yang memang lulusan psikologi dan memang berprofesi sebagai psikolog gitu ya, saya terbiasa untuk mengobservasi orang lain gitu. Jadi saat kandidat itu bukan hanya informasi yang dia ucapkan saja, tapi gestur dia juga saya perhatikan dengan baik gitu. Dan gestur itu biasanya memberikan tanda-tanda sesuatu gitu ya. Jadi perhatikan cara Anda berjalan, jangan jalannya tuh diseret atau males-males gitu ya, tapi posisi badannya tuh tegak gitu, yang percaya diri, lalu jalannya juga yang gesit gitu ya, lalu sikap duduknya seperti apa gitu, jangan yang naruh tangan di sini terus deket banget gitu sama interviewernya, jadi gitu ya. Tapi yang santai, yang rileks, tapi juga tetap profesional gitu, tegak gitu ya. Dan juga sikap tangan tadi saya sudah sampaikan juga, saya pernah punya pengalaman dulu kandidat saya tuh naruh tangannya di meja, tapi dia di setengah meja gitu. Jadi mukanya deket banget sama muka saya gitu. Jadi interviewernya jadi agak mundur ke belakang. Waduh, ini kenapa deket banget gitu ya. Jadi tolong perhatikan juga untuk gestur yang kita tampilkan. Nah, selanjutnya adalah lakukan kontak mata gitu. Nah, kontak mata ini itu menandakan kalau Anda itu adalah seorang yang percaya diri dan fokus pada interviewernya. Jadi benar-benar ngedengerin. Kalau misalnya kita adalah orang yang nggak pede, misalnya ngelihat mata orang lain, teman-teman bisa siasati dengan melihat alisnya gitu. Jadi biasanya dulu itu saya latihan gitu ya, kalau misalnya nggak percaya diri lihat matanya, kita bisa lihat alisnya aja gitu, atau di bagian dahi atas gitu. Nah, selanjutnya perhatikan juga intonasi suara. Jadi pastikan suara kita itu terdengar dengan jelas. Terlebih pada saat interview online gitu ya, biasanya ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Pastikan mic-nya itu juga jelas gitu, suara kita terdengar jelas, dan perhatikan intonasi. Ada beberapa kata atau beberapa informasi yang perlu kita tekankan gitu ya. Kita berikan informasi itu secara dengan nada yang lebih keras atau lebih tegas supaya bisa
apa ya, bisa menekankan ke satu informasi tersebut. Misalnya kayak saya pernah menjuarai gitu ya, atau saya pernah menjadi ketua di satu organisasi. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang memang perlu dijual itu harus diberikan penekanan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah harus tetap tenang dan fokus. Caranya gimana sih? Teman-teman bisa tarik nafas dulu sebelum interview. Lalu kalau misalkan teman-teman memang grogi banget nih, apalagi baru fresh graduate gitu, teman-teman boleh kok minta waktu sebentar gitu ya ke interviewernya. Misalnya seperti, Pak, saya boleh minta waktu 2 menit untuk menenangkan diri, misalnya seperti itu ya. Itu boleh loh gitu ya. Dan teman-teman rekruter itu akan sangat memaklumi, apalagi untuk para fresh graduate gitu. Saya sendiri pernah punya pengalaman tuh ada kandidat fresh graduate gitu dulu ya. Itu dia grogi dan dia gemeteran sampai ngeblank. Akhirnya saya bilang, kamu butuh waktu dulu untuk tenangin diri, silakan kamu take your time, gitu ya. Kalau punya minum, bisa minum dulu sebentar. Lalu kalau misalnya dia bilang, oke Bu, saya butuh waktu sebentar. Oke, silakan tenangkan diri. Lalu sudah siap? Udah siap. Oke, tenang aja ya, relax aja ya, kita kayak ngobrol aja biasa gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget kok kalau misalnya grogi gitu ya, minta waktu gitu ke rekruternya, tapi jangan lama-lama, jangan sampai waktunya 30 menit gitu ya. Wah, itu rekruternya udah kebanyakan, udah ngantri itu kandidat lainnya gitu. Jadi minta waktunya sebentar. Lalu perhatikan juga urutan informasi yang teman-teman berikan gitu. Jadi jangan jumping gitu ya. Informasinya jangan loncat-loncat, tapi harus berurut. Nah, kalau cara gampangnya, itu adalah perhatikan dari CV kita aja. CV kan biasanya dari nama, terus juga data diri kita lah ya, tanggal lahir lah, usia aja langsung gitu kan, usianya berapa, dari lulusan dari universitas mana, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir adalah jangan motong pembicaraan. Jadi rekruternya belum selesai ngomong, potong-potong terus gitu. Jadi tolong, ini adalah etika dalam komunikasi ya, dengan siapapun gitu ya, teman-teman harus bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menyampaikan informasi juga secara baik. Jadi tidak memotong pembicaraan dari lawan bicara kita. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa tips untuk interview yang dilakukan secara online. Yang pertama, sekarang itu tools yang digunakan untuk melakukan interview itu ada banyak banget ya. Ada Zoom, ada Google Meet, lalu ada juga Teams gitu ya. Nah, masing-masing itu punya fiturnya juga kan gitu ya. Nah, saat misalnya teman-teman diundang melakukan interview dengan satu tools tertentu, teman-teman bisa download dulu dari jauh-jauh hari, lalu bisa tanya dulu ke teman atau googling dulu gimana sih cara penggunaannya dan lain sebagainya gitu ya. Supaya nanti nggak bingung. Jangan sampai nanti rekruternya atau interviewernya gitu ya nungguin gitu, nih mana kandidatnya kok nggak join-join, terus teman-teman alasannya ini saya nggak bisa masuk nih dari tadi gitu ya, atau ini saya baru download nih Bu gitu. Waduh, itu udah udah punya satu catatan tersendiri nih ya buat rekruternya gitu. Wah, dari kemarin nih kemana aja nih gitu ya, kok nggak coba dulu gitu. Lalu yang kedua, ini tadi udah sempat disampaikan ya, pastikan internetnya stabil dan juga berada di lingkungan yang tenang gitu. Jadi memang kalau misalkan rumahnya memang rame banget, teman-teman bisa ke rumah siapa dulu, kayak ke rumah saudara, rumah tetangga, atau rumah siapa gitu ya. Atau mungkin sekarang juga ada kafe-kafe yang masih sepi gitu ya. Yang penting pastikan internetnya stabil dan jangan berisik gitu. Kalau misalkan berisik, teman-teman sendiri jadi nggak fokus, itu yang pertama. Jadi nanti jadi ngeblank saat ditanya gitu. Karena tidak fokus, banyak gangguan-gangguan gitu. Yang kedua, dari rekruternya juga akan, aduh ini berisik banget ya, ada suara bayi nangis, mungkin ada suara anjingnya lagi gonggong gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tolong pastikan ruangannya itu tenang gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa gunakan fitur kamera, karena biasanya rekruter itu memang mengharapkan kandidatnya itu bisa menyalakan kameranya supaya lihat wajahnya, ekspresinya, dan gesturnya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman kalau misalnya diundang interview, kalaupun misalnya dia tidak ada tulisan nanti nyalakan kamera gitu ya, tapi teman-teman harus siap gitu. Jangan sampai nanti teman-teman mikirnya kayak, nanti kayak interviewnya nggak dipakai kamera, jadi pakai daster aja. Nanti pas tiba-tiba diminta untuk nyalain kamera, kalian nggak siap gitu ya. Jadi pastiin teman-teman itu udah siap, pakai busananya yang rapi. Jadi saat nanti dinyalakan kameranya, itu
sudah bisa langsung siap tampil gitulah istilahnya. Nah, selanjutnya hindari posisi membelakangi jendela. Ada beberapa waktu itu kandidat saya yang belakangnya tuh jendela gitu ya. Nah, kaliannya sih nggak apa-apa, tapi orang yang ngelihat kalian itu loh silau banget gitu karena ada backlight ya. Jadi itu juga harus dihindari. Jadi bisa pakai latar yang tembok aja putih atau bisa juga gunakan virtual background gitu ya kalau ruangannya kurang kondusif gitu. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa jenis pertanyaan yang seringkali ditanyakan saat interview. Yang pertama itu tentang diri kita gitu ya, diri Anda seperti apa. Nah, biasanya rekruter tuh mulainya kayak ceritakan mengenai diri Anda gitu ya. Nah, biasanya kenapa sih perlu ditanyain atau kenapa sih kita perlu cerita gitu? Padahal kan udah ada di CV, baca aja Bapak CV-nya gitu kan. Tapi nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa sih biasanya rekruter itu memberikan kesempatan teman-teman untuk cerita gitu. Karena kita pengen tahu cara teman-teman komunikasi gitu ya. Pengen tahu cara teman-teman jual diri teman-teman itu seperti apa gitu. Urutan teman-teman dalam memberikan informasi juga seperti apa. Lalu selain itu biasanya rekruter juga saat mendengarkan, rekruter juga sambil mempelajari kembali gitu ya CV teman-teman. Jadi itu waktu yang digunakan dari rekruter atau interviewernya untuk membaca kembali informasi yang teman-teman tuliskan di CV sambil mendengarkan teman-teman saat cerita diri Anda gitu ya. Nah, itu biasanya data diri itu terdiri juga dari latar belakang pendidikan, lalu juga minat gitu ya, minat teman-teman tuh di bidang apa, lalu motivasi kerja, lalu juga terkait dengan keluarga, misalnya udah nikah atau belum, ada rencana nikah atau belum gitu ya. Terus kira-kira bersedia ditempatkan kerja di seluruh Indonesia atau maunya hanya di Jakarta atau seperti apa gitu ya. Lalu juga ada kesediaan lembur atau enggak gitu. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang biasanya terkait dengan diri kita gitu atau diri Anda gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan pengalaman dan juga keterampilan. Nah, itu biasanya kalau udah ada pengalaman kerja bisa di-share pengalaman kerjanya atau mungkin pengalaman magang. Sekarang kan banyak nih kayak perusahaan-perusahaan yang membuka magang gitu ya. Jadi teman-teman bisa sharing juga pengalaman magang teman-teman. Pengalaman organisasi juga bisa di-share, lalu juga keterampilan yang dimiliki, lalu juga biasanya rekruter juga menanyakan, ini ada sertifikasinya nggak? Atau kamu ikutan seminar apa aja nih sambil kamu lagi nyari kerja gitu ya. Nah itu bisa teman-teman share juga informasinya. Lalu biasanya rekruter juga akan menanyakan tujuan karirnya apa sih? Sebenarnya kamu tuh mau jadi apa sih? Atau sampai saat ini kamu masih belum tahu nih kamu kira-kira cocoknya atau senengnya itu di satu bidang pekerjaan apa gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih tujuan karirnya apa. Lalu sikap kerjanya seperti apa? Biasanya kita juga akan menanyakan kalau misalnya teman-teman itu diberikan satu tugas gitu ya, bagaimana cara teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Misalkan kalau misalnya diberikan deadline yang sangat ketat gitu ya. Terus bisa share juga dulu pengalaman-pengalaman saat organisasi gitu ya, menghadapi proyek-proyek atau acara-acara gitu. Jadi teamwork juga seperti apa. Nah, itu biasanya juga akan di-share. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan tentang gaji. Nah, kalau yang udah kerja biasanya kita akan tanya gaji saat ini dapat berapa, benefitnya apa aja. Terus gaji yang diharapkan itu berapa gitu ya, yang diharapkan oleh teman-teman gitu. Lalu benefitnya apa saja gitu. Jadi ini adalah biasanya 3 jenis pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada panggilan interview, terus kira-kira nanti ditanyain apa aja ya? Ya kurang lebih pertanyaannya akan sebatas ini sih, gitu ya, dengan sebatas 3 pertanyaan tadi. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini ada yang namanya elevator pitch nih. Teman-teman udah pada tahu belum sih elevator pitch? Jadi elevator pitch ini adalah satu ungkapan singkat dan biasanya bersifat persuasif gitu ya, di mana bertujuan untuk menjelaskan informasi. Informasinya bebas, biasanya bisa tentang diri kita atau apa maksud tujuan kita atau produk yang kita jual gitu ya. Pokoknya ini adalah ungkapan yang sangat singkat, padat, persuasif gitu ya, di mana biasanya waktunya hanya 30 sampai 60 detik atau bisa diibaratkan saat kita berada di dalam lift gitu ya. Bayangin kalau teman-teman ketemu dengan orang penting di dalam lift atau dengan presiden misalkan, hanya lift kan sebenarnya nggak lama-lama ya kalau kita naik lift ya. Biasanya 1 menit 30 detik bahkan.
Nah, itu kira-kira kita mau ngomong apa nih? Gimana kita bisa menjual diri kita dan juga ide yang kita punya dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih seperti itu. Itu yang namanya elevator pitch gitu ya. Dan pastikan ungkapannya itu memang singkat, padat, jelas, tapi juga dilakukan secara menarik gitu. Jadi supaya orang bisa dalam waktu singkat tersebut orang bisa tertarik dengan diri kita. Nah, itu yang namanya elevator pitch. Dan elevator pitch ini bisa banget dilatih dan teman-teman juga bisa latihan mumpung teman-teman masih punya waktu banyak, waktu luang gitu ya, teman-teman bisa melatih kemampuan elevator pitch ini. Oke, kita bisa next ke selanjutnya untuk melihat contohnya ya. Oke. Nah, ini yang biasanya untuk fresh graduate. Biasanya kan teman-teman diminta untuk ceritakan mengenai diri Anda gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan momen yang pas untuk teman-teman bisa melakukan elevator pitch gitu. Jadi jangan sampai saat diminta untuk ceritakan diri kita tuh ngomongnya, ya nama saya Niki, saya baru lulus, terus apa lagi ya? Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Apalagi yang udah ikut webinar ini, tolong jangan sampai jawabnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung jawabnya secara firm gitu ya, secara tegas, singkat, padat. Selamat siang Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Niki, saya adalah lulusan fresh graduate S1 dari Universitas Tarumanegara dengan IPK 3,45. Selama saya kuliah, saya aktif di beberapa organisasi seperti menjadi BEM angkatan 2015 sampai 2016, menjadi bendahara di UKM Paduan Suara, dan beberapa organisasi lainnya. Nah, saat ini saya sedang mencari kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang saya miliki dan mengembangkan potensi diri saya. Posisi yang ditawarkan di perusahaan ini sangat menarik. Saya yakin dengan tekad dan kemampuan yang saya miliki, saya dapat berkontribusi di perusahaan ini. Maka dari itu saya tertarik untuk bergabung dan berkembang di perusahaan Anda. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan elevator pitch tersebut ya. Jadi teman-teman ambil aja dari segala banyak informasi yang teman-teman punya di dalam CV-nya, yang kira-kira yang bisa memiliki daya jual yang paling laku gitu ya, daya jual tertingginya tuh apa sih gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman selipkan gitu. Nah, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Bisa juga elevator pitch ini dilakukan saat closing statement, jadi bukan di awal gitu ya. Biasanya kalau di awal misalnya teman-teman ngerasa lebih nyaman kalau emang menceritakan tentang diri teman-temannya itu emang urutan sesuai dengan di CV gitu ya. Tapi bisa juga elevator pitch itu dilakukan di closing statement gitu. Jadi biasanya pada saat sebelum interview itu diakhiri, recruiter akan tanya, ada lagi yang mau disampaikan gitu ya? Ada nggak yang mau ditanyakan atau ada nggak yang mau disampaikan? Nah, teman-teman bisa langsung aja bilang, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk interview hari ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dan berkembang di perusahaan ini, serta memberikan kontribusi terbaik saya sesuai dengan bidang ilmu yang saya kuasai. Jika ada informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali, Bapak Ibu dapat menghubungi saya di kontak yang tertera pada CV. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, itu juga closing statement itu manis gitu ya. Jadi kita ngarepin kerja, tapi nggak, dalam tanda kutip, nggak murahan yang ngarepin banget gitu. Jadi masih punya apa ya? Masih punya daya jualnya gitu ya. Jadi itu bisa diingat-ingat, bisa di-capture tuh kira-kira nanti kalau misalkan dapat panggilan interview bisa melakukan closing statement seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke tips dan triks berikutnya. Ini waktu saya masih banyak nggak ya? Soalnya materi saya cukup banyak nih kayaknya. Oke, tips dan triks berikutnya. Yang pertama nih, sebelum interview, cari tahu dulu ya tentang perusahaan yang dilamar. Saya tahu kalau anak-anak fresh graduate, dan bukan hanya fresh graduate sih, biasanya kalau pencari kerja itu setiap ada lowongan main langsung lamar, apply gitu. Apalagi sekarang kan via online jadi gampang banget gitu. Tapi tolong jangan sampai nanti teman-teman saat ditanya udah tahu belum ini perusahaan apa? Nggak tahu gitu ya. Jadi tolong pastiin teman-teman cari tahu dulu perusahaan yang dilamar itu apa gitu, bergerak di bidang apa, ada berapa banyak cabangnya gitu, lokasi kantornya ada di mana. Ya, kalau bisa sampai melihat culture perusahaannya gitu, atau karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu kira-kira siapa-siapa aja sih, orangnya seperti apa sih tipenya gitu ya. Sekarang kan udah bisa tinggal googling, lihat di LinkedIn gitu, teman-teman udah bisa cari tahu nih di karyawan yang bekerja di satu perusahaan itu siapa saja. Dan teman-teman juga bisa cari tahu profil yang menginterview teman-teman itu siapa. Kenapa sih kita perlu tahu gitu?
Karena kalau kita udah googling duluan, misalnya teman-teman dapat undangan interview nih dari Ibu Niki Maulani, misalnya, siapa sih Ibu Niki Maulani itu, kayak gimana ya bentuknya gitu ya, googling aja, itu udah bisa langsung ketemu kok, saya tuh kayak gimana gitu ya, muka saya kayak gimana, posisi saya apa di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kenal, suara ini bisa di mute, oke kayaknya ada bocor dikit, suaranya oke sudah ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah kenal dengan profil interviewnya, biasanya kalau udah kenal tuh kita merasa lebih nyaman gitu, lebih secure gitu. Oh, ternyata yang interview saya nanti besok ini loh orangnya. Oh, ternyata perempuan gitu ya. Saya sering banget kalau saya manggil interview itu dipanggilnya Bapak. Oke, paniki gitu, disangkanya laki-laki gitu. Padahal sebenarnya perempuan. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih. Kira-kira ini cewek apa cowok? Orangnya kayaknya kayak gimana ya gitu. Kalau kita udah tahu tuh kita jadi lebih secure, oh nanti yang interview ini kayaknya orangnya baik deh gitu ya. Jadi teman-teman udah lebih nyaman gitu. Lalu yang kedua, pelajari dulu deskripsi pekerjaannya yang dilamar dan persyaratan yang dibutuhkannya apa gitu. Kira-kira sesuai nggak sih pekerjaannya dengan yang kita harapkan, deskripsi pekerjaannya, lalu juga kualifikasinya kira-kira sesuai nggak ya dengan yang saya miliki gitu. Jadi teman-teman harus cek dulu, sehingga dari situ kalau teman-teman jadi tahu, oh ternyata mereka tuh butuhnya yang kualifikasinya A, B, C, D, E. Ternyata saya tuh cuma bisa di A sampai D doang, yang saya belum ada pengalaman. Nah, gimana caranya teman-teman bisa mengemas kualifikasi yang A sampai D itu dengan baik gitu ya, menjual dengan baik tanpa mengurangi atau terlihat kekurangan yang di E itu gitu. Makanya teman-teman harus tahu dulu, oh syaratnya ini toh. Misalnya kayak ada salah satu syarat misalnya kemampuan Excel misalnya gitu ya, teman-teman belum jago gitu. Teman-teman bisa juga bilang misalnya kalau saat ini memang saya jarang menggunakan Microsoft Excel, tapi saya yakin dengan tekad yang kuat saya akan belajar banyak dan juga akan mengikuti kursus Excel dan akan berusaha cepat untuk bisa belajar Excel supaya bisa lebih dapat menunjang pekerjaan saya nantinya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, jual kelebihan dan juga keahlian teman-teman tadi, nyambung sama yang tadi, dan berikan informasinya secara jujur. Kalau emang belum bisa, ya ngomong aja gitu. Jadi jangan bilang bisa gitu, tapi nanti pas dites nggak bisa gitu kan. Jadi ngomong aja jujur gitu. Tapi harus diselingi dengan yang tadi. Nanti saya akan berusaha atau saya akan bertekad untuk belajar itu gitu. Jadi gitu ya, ada usahanya gitu. Nah, teman-teman juga bisa berlatih di depan kaca gitu. Kalau kita berlatih di depan kaca tuh kita jadi tahu ya, oh muka kita nih kayak gini nih, gestur kita nih kayak gini, apa jangan-jangan kita tuh terlalu sering kedip-kedip gitu, atau matanya mungkin nggak fokus gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar di depan kaca. Lalu teman-teman juga bisa loh untuk mempersiapkan pertanyaan untuk interviewer, karena biasanya interviewer juga akan memberikan kesempatan untuk kandidat bertanya gitu. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan nggak? Atau apa yang pengen kamu ketahui tentang perusahaan ini atau pekerjaan yang kamu lamar gitu. Jadi sebelum nanti saat diberikan kesempatan teman-teman bingung, aduh mau nanya apa ya? Nah nanti udah selesai baru ingat, tadi kenapa nggak ditanyain ya gitu. Jadi siapin dulu sebelum interview, kira-kira mau nanya apa gitu. Nah yang terakhir, teman-teman juga bisa menggunakan metode STAR gitu. Nah ini kayaknya di universitas kayaknya udah sering banget kali ya teman-teman tahu gitu. Nah tapi kita boleh refresh lagi terkait dengan metode STAR ini ya. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Nah ini ada yang namanya STAR method gitu ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan interviewer itu dengan mengandung empat hal ini. Ada situation atau situasi, lalu task, action, dan juga result gitu. Nah, yang pertama terkait dengan situasi gitu. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan seperti bisa kamu jelaskan pengalaman kamu, misalnya saat kamu harus memimpin satu proyek atau acara. Halo? Suara saya jelas nggak? Terdengar, Bu. Suara saya jelas? Jelas.
Oke, jelas ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Terkait dengan pertanyaan, misalkan jelaskan pengalaman Anda saat memimpin satu proyek gitu ya. Nah, teman-teman harus jelasin situasinya. Saat itu teman-teman sedang menghandle proyek apa sih kira-kira dan kapan gitu. Misalnya, oh saya pernah menghandle satu proyek, misalkan acara pentas seni gitu di tahun 2015 gitu. Di saat itu memang saya menjadi ketua proyeknya gitu ya. Nah, terus kira-kira siapa saja yang terlibat? Misalkan teman-teman bisa share atau bisa kasih tahu kalau di situ saya membawahi beberapa tim gitu ya. Terus di situ target audiensnya ada berapa banyak gitu dan lain sebagainya. Jadi jelasin dengan detail situasi yang teman-teman hadapi saat itu, gitu. Nah, kedua, teman-teman juga saat menjelaskan juga jangan lupa menyampaikan informasi tugas Anda di situ apa, tugas tanggung jawab Anda di situ apa. Misalkan saya memastikan jika proyek itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Minimum saya bisa mencapai target peserta atau audiensnya itu 80% dari total target, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman jelasin tugasnya apa. Jangan sampai sebenarnya yang jadi pemimpin siapa, tapi kamu ceritain tugas orang lain gitu kan, bukan tugas kamu di situ. Jadi pastikan memang kamu menceritakan tugas kamu. Lalu yang ketiga, ceritakan juga secara spesifik tindakan atau apa yang kita lakukan saat itu, gitu. Atau misalkan kita ada pengambilan keputusan, kamu kasih tahu di situ saya mengambil keputusan saat itu terjadi seperti apa gitu ya. Misalnya, oh ternyata saat itu audiensnya malah banyak banget, sedangkan kita nggak prepare gitu. Nah, apa yang kamu lakukan saat itu? Gitu, dengan tim, supaya bisa menghandle situasi tersebut. Nah, hasilnya gimana? Mau gagal atau berhasil, teman-teman ceritain. Tapi kan dari situ kalau misalnya teman-teman menceritakan itu secara keseluruhan, teman-teman bisa memberikan satu gambaran informasi yang komprehensif kepada interviewernya, gitu ya. Dan itu akan sangat membantu teman-teman untuk menjual diri teman-teman di situ. Karena yang kita lihat adalah usaha dan juga prosesnya. Kalau result itu terakhir, gitu. Nggak semua hal itu kan memang sesuai dengan rencana kita kan, tapi dari situ kita bisa belajar nanti ke depannya kita harus melakukan seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh pertanyaan tadi yang bisa dijelaskan melalui metode STAR ya. Kayak tadi, bagaimana atau ceritakan saat Anda menghadapi situasi di bawah tekanan, bekerja di bawah tekanan, kapan peristiwa tersebut terjadi. Lalu bisa juga ceritakan pencapaian atau prestasi tertinggi yang pernah kamu peroleh dan gimana caranya. Nah, itu kamu jelasin tuh. Wah, dulu saya pernah jadi juara ABC gitu kan. Terus pada saat itu apa yang dilakukan? Menang atau enggak sih? Enggak menang sih, Bu, tapi dari situ saya belajar banyak hal, misalnya gitu ya. Menerima kegagalan atau salah satunya misalnya gitu. Jadi itu semua bisa teman-teman jelaskan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa alasan kita itu tidak lolos interview. Jadi nggak mesti teman-teman berkecil hati kalau nggak lolos interview itu saya pasti jelek gitu ya. Aduh, kok saya tuh nggak lolos-lolos, emang saya tuh jelek banget ya gitu. Kenapa sih gitu, kok saya tuh nggak lolos-lolos interview. Tenang, 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 tenang. Jadi ada beberapa banyak kok alasannya gitu ya. Bukan berarti kita tuh tidak bagus gitu. Jadi yang pertama, memang mungkin saat ini kualifikasi yang kita miliki itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Atau mungkin secara kualifikasinya sesuai, tapi culture-nya yang nggak sesuai gitu. Jadi teman-teman positive thinking, kalau misalkan nggak lolos di satu perusahaan, bisa jadi teman-teman itu diselamatkan, gitu ya, diselamatkan dalam artian, ya berarti emang dengan kualifikasi yang tidak sesuai dan juga mungkin culture yang tidak sesuai, ya terus kenapa harus dipaksain? Nanti malah kalau masuk jadinya juga nggak nyaman gitu ya. Jadi itu anggap aja itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita gitu ya, salah satunya. Lalu yang kedua, mungkin bisa jadi saat interview itu ada ketidaksesuaian data gitu yang teman-teman tuliskan di CV. Jadi pada saat di interview ternyata banyak data-datanya yang nggak sesuai. Oh ternyata nih nggak sesuai faktanya nih, kita nggak nulis dengan jujur. Nah itu makanya tidak lolos interview. Lalu yang ketiga, adanya perubahan kebutuhan perusahaan. Bisa jadi perusahaan saat itu misalkan membutuhkan IT gitu ya.
IT officer gitu. Tapi ternyata saat ini kita lihat, oh kayaknya kita udah nggak butuh IT officer lagi nih gitu. Jadi ternyata posisinya kita close, jadi kita nggak jadi hire. Nah itu juga mungkin loh terjadi gitu. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati ya gitu. Karena perubahan kebutuhan perusahaan itu sangat mungkin terjadi gitu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang dinamis gitu ya. Struktur organisasinya bisa berubah-berubah. Dan yang terakhir adalah overqualified. Jadi bisa jadi kita tuh bukannya nggak berkualitas, tapi kita malah kualifikasinya melebihi dari yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, kita ke slide berikutnya. Ini sudah ke slide terakhir. Oke. Nah, inti dari proses rekrutmen adalah mencari kandidat yang cocok, sama kayak cari jodoh ya. Bukan masalah bagus-bagusan, keren-kerenan, siapa yang paling pinter, enggak. Tapi siapa yang cocok gitu. Siapa yang cocok. Kadang aja kalau kita cari jodoh gitu ya, nggak mesti yang ganteng itu yang pasti jadi diterima sama kita kan, jadi pacar kita gitu kan. Tapi kadang yang biasa-biasa aja tapi bikin nyaman, cocok, nah itu yang jadi pasangan kita gitu. Sama seperti pekerjaan. Jadi kita akan cari yang cocok. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya ingetin untuk kenali minat dan juga kemampuan dari teman-teman masing-masing dan tetap semangat dalam prosesnya. Jangan lupa juga nih untuk teman-teman kuatkan ibadahnya, doanya, dan berbuat baik kepada sesama gitu ya. Baik juga kepada orang tua. Karena percaya deh, dengan satu kebaikan yang teman-teman lakuin, itu bisa membantu proses kehidupan kita. Gitu. Walaupun teman-teman mungkin sadar atau tidak menyadarinya, tapi percaya deh, segala kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalik baik dan membantu melancarkan apa yang menjadi harapan atau hajat kita. Gitu ya. Oke, thank you. Bisa ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah kontak LinkedIn saya dan Instagram saya. Kebetulan saya juga ada beberapa program yang saya ikuti, ada bicara di hari Jumat. Jadi di situ ada saya memberikan salah satunya konseling gratis di setiap hari Jumat bekerja sama dengan Indonesian Art Therapy dan Fajra. Lalu juga ada program juga namanya Cugibara, itu dengan Kubisa, curhat psikologi bahasa asmara, dan beberapa webinar lainnya yang saya diundang menjadi narasumber. Jadi teman-teman bisa follow atau bisa DM kalau misalnya mau nanya-nanya tips lanjutan gitu ya tentang interview, kita bisa silaturahmi di situ. Oke, saya kembalikan kepada host Putri. Oke, terima kasih Bu Niki, luar biasa materinya. Sekarang udah ke sesi tanya jawab nih, kita langsung aja. Barangkali teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu ke Bu Niki, boleh banget langsung ditulis di kolom chat, nanti kita akan sampaikan ke Bu Niki pertanyaannya. Oke, ayo boleh, apakah udah belum ada sepertinya ya? Oke, sambil menunggu nih Bu Niki ya. Mungkin dari saya dulu nggak apa-apa kali ya, Bu. Oke, Boleh. sambil menunggu. Oke. Kadang bagaimana sih caranya ya, cara yang baik dalam melakukan praktik studi kasus khususnya untuk fresh graduate ketika memang interview gitu. Kadang kita tuh suka gugup atau tiba-tiba ngedown, tapi kita tuh udah siap semuanya gitu. Jadi sebenarnya tips jitu-nya yang paling jitu biasanya bikin kita saya confident nih. Gimana tuh, Bu? Oke, biasanya kalau confidence itu variabelnya banyak yang mempengaruhi ya, gitu. Yang pertama adalah kita tuh harus tahu dulu kita tuh biasanya akan pede itu kalau seperti apa. Ada beberapa orang tuh yang misalnya pede nih kalau misalnya saya lagi cakep banget nih gitu kan. Nah, itu saya jadi nge-boost confidence saya misalnya gitu ya, atau seperti apalah gitu. Jadi atau misalnya saya harus pakai baju warna hitam misalnya, kayaknya itu bikin saya lebih cerah, atau ada yang harus pakai baju, ya udah pakai baju itu gitu. Tapi jangan pakai bajunya yang shocking pink tadi ya, gitu ya, tetap harus sesuai dengan profesional. Jadi kita harus tahu kapan ya hal apa yang bisa bikin kita pede, dan itu yang kita lakuin dulu. Terus yang kedua kan praktis itu udah pasti ya. Tapi pada saat hari H-nya nih, saat interviewnya gitu ya, yang pertama banget datangnya tepat waktu deh. Jadi supaya kita punya waktu untuk beradaptasi dengan environment di sekitar kita. Itu dulu, itu udah mengurangi kecemasan. Terus yang kedua, benar-benar tarik nafas. Udah,
tarik nafas, tenangin diri, gitu ya, tenangin diri, lalu kasih sugesti ke dalam diri kita, gitu ya, minta tolong ke badan kita sendiri. Ini kita udah masuk ke psikologi nih ya. Gitu. Ini mungkin tips yang ke psikologi gitu. Ngomong sama badan sendiri, eh, bantu saya untuk kita bisa tenang, rileks, dan bisa menyampaikan informasi secara baik dan jelas. Gitu. Jadi ngomong ke dalam dirinya. Yuk kita bareng-bareng yuk, bantu saya ya, kita supaya tenang untuk interview hari ini. Jadi jangan lupa ngomong sama diri sendiri loh. Gitu. Jadi dirinya tuh diajakin ngomong. Gitu. Sama yang terakhir, berdoa. Udah pasti. Itu udah pasti itu berdoa. Gitu sih. Kalau misalnya ternyata nanti masih gugup lagi, ngomong aja, Bu, mohon maaf, saya boleh minta waktunya sebentar. Kayaknya saya agak grogi karena ini adalah pengalaman interview saya pertama, gitu. Oh, oke, silakan minta waktu aja, nggak apa-apa, gitu. Oke, sudah ada pertanyaan Bu nih ya dari teman-teman. Yang pertama dari Muhammad Farid. Izin bertanya Bu, bagaimana pendekatan kita terhadap negosiasi gaji? Jujur saya masih ada perasaan takut gaji yang saya tawarkan terlalu besar atau sebaliknya. Terima kasih sebelumnya. Oke, masalah negosiasi gaji. Sebenarnya jangan lupa untuk research ya. Teman-teman harus googling dulu. Perusahaan yang dilamar itu perusahaan apa. Kalau perusahaan yang multinasional biasanya salary-nya memang lebih tinggi. Ya, kalau untuk perusahaan multinasional. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lokal biasanya memang salary-nya tidak begitu tinggi. Tapi kadang-kadang salary-nya tidak begitu tinggi, tapi benefit-nya banyak. Misalnya dikasih transport jemputan, atau misalnya dikasih mes, asrama gitu ya. Jadi tidak semua itu terpatok pada gaji gitu. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba langsung minta gajinya 15 juta gitu ya. Jangan kayak gitu juga gitu. Jadi harus banyak pertimbangannya. Kalau misalnya ternyata gajinya misalnya 4 juta tapi ternyata dapat makan, uang makan siang gitu ya, dapat makan siang di apa namanya? Catering misalnya, atau misalnya dapat antar jemput-jemputan gitu. Nah, itu aja udah oke loh kalau misalnya dihitung gitu ya, bisa jadi itu total-totalnya udah kayak 7 juta gitu kan. Jadi gitu. Jadi tidak semua terpatok gaji. Jadi pertama research dulu tentunya, research. Lalu yang kedua, menurut saya kalau untuk fresh graduate baiknya teman-teman pertama research, lalu kedua bisa juga teman-teman bisa disesuaikan saja dengan apa namanya disesuaikan dengan standar perusahaan dan posisi yang dilamar, gitu aja sih. Itu paling gampang. Nah, dari situ kan namanya nego, kita bisa nego gitu. Nanti kalau misalnya kekecilan, kekurangan, kita juga bisa tolak kok. Kalau emang nggak sesuai ya tolak aja gitu. Gitu sih, sesimpel itu aja. Oke, itu dia jawabannya untuk Farid ya, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Ilahi Hidayanti. Bu mau bertanya, saat interview ada pertanyaan tentang apakah sedang menunggu perusahaan lain dan kita memang sedang menunggu interview dari perusahaan lain. Baiknya jawaban kita seperti apa ya Bu? Terima kasih. Dari Ilahi. Jawab jujur aja. Misalkan kalau misalnya kamu ada ngelamar di mana selain di sini? Oh, saya sedang melamar di beberapa perusahaan. Nah, biasanya sudah sampai di mana prosesnya. Nah, itu kenapa recruiter atau interviewer itu tanya. Biasanya kita jadi tahu nih, oh saat ini dia sedang proses di tempat lain juga. Berarti kalau misalkan emang kandidat ini emang yang kita sesuai banget, kita juga harus cepet-cepet nih untuk ngabarin dia gitu. Misalnya sih saya ngelihat, wah ini kandidatnya kayaknya oke banget nih. Terus saya tanya, kamu udah sampai di mana di perusahaan lain prosesnya? Oh, saya udah sampai proses psikotes, Bu. Oh gitu, oke gitu kan. Berarti saya harus cepet nih. Dia udah psikotes, saya belum psikotes dia gitu. Gitu loh. Jadi kalau saya udah suka sama dia, saya harus cepet-cepet psikotes dia juga. Jadi supaya saya nggak kecepatan keduluan dengan perusahaan lain. Itu sih sebenarnya gunanya. Jadi teman-teman nggak usah kayak nggak usah ngomong gitu kan gitu karena takutnya nanti berarti kita nggak setia sama perusahaan itu. Yang nggak apa-apa, nggak setia kan belum jadi karyawannya. Ibarat kalau belum pacaran, kalau belum ada ikatan ya boleh dong sama yang mana aja, bener nggak? Kayak gitu, jadi santai aja gitu. Oke, itu jawabannya ya untuk Ilahi ya. Jadi jujur aja. Mudah-mudahan terjawab Ilahi. Selanjutnya karena banyak pertanyaan,
Sekarang selanjutnya dari Muhammad Syahrul Subagja. Ibu, izin bertanya, apakah pertanyaan ada yang ingin ditanyakan? Itu berpengaruh besar untuk penilaian kita ketika interview. Lalu pertanyaan apa sih yang diharapkan pewawancara untuk kita tanyakan kepada beliau? Terima kasih. Muhammad Syahrul. Oke, sebenarnya tidak menjadi poin utama ya, nggak ada. Justru itu adalah untuk kepentingan si kandidat itu sendiri gitu. Jangan sampai teman-teman nanti nggak benar-benar cari tahu tugas tanggung jawabnya apa, gajinya apa, status karyawannya apa nanti gitu ya. Justru nanti teman-teman main tanda tangan kontrak aja, tiba-tiba nggak sesuai gitu. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bisa digunakan oleh kandidatnya. Jadi bukan dari perusahaannya gitu. Jadi bukan untuk perusahaan tapi untuk kandidatnya. Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan itu. Kalaupun nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Tapi sayang banget sih sebenarnya kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya. Jadi baiknya emang udah dipersiapin. Nanti kira-kira saya status karyawannya apa, Bu? Apakah saya probation 3 bulan? Apakah misalkan saya kontrak? Gitu. Jadi teman-teman tanya aja, atau misalnya teman-teman juga bisa tanya, Bu, selama pandemik ini nanti kira-kira saya kerjanya dari rumah atau saya kerjanya datang ke kantor, tetap hadir ke kantor gitu. Jadi itu ditanyain aja sejelas-jelasnya gitu. Jangan sampai nanti kita nyesel gitu sih. Oke, jadi tanyakan aja ya sejelas mungkin. Itu untuk Kang Syahrul. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan Naufal Muhammad Dafa. Izin bertanya, Bu Niki, apakah Ya. ada kata-kata yang sebaiknya dihindari atau tidak dikatakan dalam proses interview? Lalu jika saya melakukan sebuah gestur, misal tap jari tangan untuk membuat saya lebih tenang saat interview, apakah itu diperbolehkan atau menjadi sebuah penilaian minus nantinya? Terima kasih. Sorry, gimana maksudnya? Tap jari tangan gimana? Tap jari tangan kayak mungkin Gini. ya mungkin untuk menandakan. Coba dong yang nanya tolong tulis komentar. Open mic, oke, untuk Noval boleh. Gimana nih maksudnya gesturnya? Dicontohin juga boleh loh. Boleh berbicara, Bu? Boleh, silakan. Terima kasih. Izin memperjelas dari situasi yang saya tanyakan. Jadi maksudnya karena saya agak sering gugup untuk berbicara. Nah, ketika berbicara itu saya seringnya untuk membuat saya lebih tenang itu kayak mengelus-ngelus ujung jari tangan ataupun ujung dari kuku gitu. Nah, ya seperti itu, Bu. Nah, apakah itu menjadi sebuah persoalan nantinya atau menjadi penilaian minus nantinya atau tidak? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan ada beberapa orang yang kalau misalnya cemas, dia goyang-goyangin kaki ya. Ya kan, ada yang kayak gitu kan. Nah, itu memang tiap orang beda-beda. Cuma baiknya kalau saran saya, apalagi saya seorang psikolog gitu, baiknya itu bisa teman-teman handle, dalam artian jangan dibiarin. Karena itu nanti bukan hanya untuk masalah proses interview dan lain sebagainya, tapi untuk kehidupan ke depannya, nanti promosi dan lain sebagainya, kurang akan khawatir nanti akan berpengaruh ke depan lah istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus selesaiin itu. Jadi kalau misalnya cemas, harus bisa belajar atau mungkin bisa datang ke psikolog gitu ya. Memang bagaimana caranya bisa menyelesaikan kecemasan itu. Karena bisa jadi itu kecemasannya ada di dalam alam bawah sadar dan lain sebagainya lah gitu. Jauh itu nanti obrolannya gitu. Tapi poinnya kalau misalkan sekarang belum bisa gitu ya untuk menghandle itu dan masih harus elus-elus tadi nih jari kukunya, ya kalau lagi interview jarinya disembunyiin gitu. Jangan elus-elusnya sambil gini kan ngeganggu banget ya gitu kan. Jadi di bawah aja gitu. Atau kalau misalnya ketemu interviewnya langsung kan bisa taruh di bawah meja kan nggak kelihatan gitu ya. Dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi during sambil kamu mencari kerja, kamu harus belajar untuk menghadapi kecemasan itu. Gitu. Ya. Semoga menjawab. Oke, itu dia jawabannya ya untuk Naufal. Selanjutnya pertanyaan dari Ari Fajar Ramdhani. Izin bertanya, antara interview HR dan user, apakah sama dalam segi pertanyaannya atau berbeda? Dan apakah ada tips and trik kedua interview tersebut? Terima kasih sebelumnya.
Oke, dari baik. Ari. Oke, baik. Nah, biasanya secara umum sama, tapi yang membedakan apa? Kalau user itu kan nanti calon atasan kamu ya, gitu ya. Gitu. Kalau biasanya HR itu lebih nyesuaiin dengan kualifikasi general aja. Yang dibutuhin apa sih, gitu kan. Kalau user biasanya dia akan lebih disesuaikan dengan benar-benar lingkungan pekerjaannya dia, gitu. Ya, misalnya kayak dan juga skill-nya. Jadi user itu kan yang paling tahu nih nanti kebutuhannya seperti apa. Kamu bisa Excel nggak? Misalnya kan kalau dari HR menguasai Microsoft Excel misalnya atau menguasai Microsoft Word gitu. Tapi yang tahu bener Excel-nya itu sampai semana sih gitu, pivot, VLOOKUP atau rumus-rumus yang lain atau seperti apa, dan biasanya dia lebih detail gitu. Atau misalnya ada tentang sertifikasi tertentu, misalkan terkait dengan ISO dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu biasanya user yang akan lebih tahu gitu. Kalau HR tuh biasanya lebih ngelihatnya kualifikasinya secara gambaran umum aja gitu ya, yang disesuaikan dengan culture company secara umum. Tapi user juga nyesuaiin dengan profil karakternya. Karena kan nih calon, misalnya sih saya di rekrutmen, saya mau cari tim. Saya mau lihat nih, kira-kira nih orangnya bisa nyambung nggak ya kerjasama dengan saya ya gitu ya, dengan gaya kepemimpinan saya nih bisa masuk nggak nih gitu kan. Nah, biasanya seperti itu sih. Dia mencari feels-nya juga sih. Gitu. Chemistry-nya kira-kira dapat nggak sih? Gitu sih. Overall sih sama. Oke, itu jawabannya ya untuk Kang Ari. Masih ada pertanyaan Bu, masih banyak. Kita langsung ke Fakih Purnama. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, jika dari pihak user ingin menginterview menggunakan bahasa asing, apakah kita boleh meminta menggunakan bahasa lokal maupun sebaliknya dengan alasan agar informasi yang kita berikan dapat optimal? Terima kasih. Oke, menarik. Jadi gini, sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa aja, tapi pastinya ada catatan, gitu kan. User akan menangkap kalau kayaknya dia orang emang belum menguasai bahasa asing tersebut, gitu. Nah, balik lagi, kualifikasinya penting nggak? Perlu nggak? Gitu. Apakah di situ memang diperlukan untuk bahasa asing, gitu kan? Bisa jadi user melakukan interview dengan bahasa asing karena memang mungkin di lingkungan tersebut banyak bertemu atau berkomunikasi dengan orang-orang asing. Misalkan ada di satu perusahaan dulu di bagian tekniknya, engineering-nya itu banyak yang dari orang Jepang, gitu. Namun nggak mesti misalnya pakai bahasa Jepang, misalkan yang penting bisa bahasa Inggris, nah itu juga bisa gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh aja, tapi kita harus note juga, berarti kita akan dapat catatan kalau kita emang kurang bisa menguasai bahasa tersebut, gitu sih. Oke, itu dia jawabannya. Oke, untuk Paki, selanjutnya dari Disyafira Nabela. Bu, izin bertanya, bagaimana cara menjawab pertanyaan jelaskan rencana 5 tahun ke depan? Karena sejujurnya saya juga belum punya rencana 5 tahun ke depan. Paling lama 1-2 tahun ke depan. Apakah harus dijawab sejujurnya atau kita memaksakan untuk memikirkan 5 tahun ke depan mau ngapain aja untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut? Terima kasih. Oke, nah biasanya kenapa sih kita mau tanya gitu ya? Memang kita mau tahu rencana jangka panjang kandidatnya itu apa sih gitu. Apakah misalkan dia memang punya target karir gitu ya? Misalnya 5 tahun mendatang saya ada di posisi manajer di satu perusahaan itu gitu, atau misalnya di satu perusahaan tertentu, atau misalnya 5 tahun mendatang saya rasa saya memutuskan untuk bisa membangun bisnis sendiri. Makanya saya akan memanfaatkan dalam 5 tahun awal karir saya ini, saya mau bekerja di perusahaan, maksudnya di perusahaan orang lain, sehingga bisa menjadi bekal yang cukup saya untuk membangun perusahaan sendiri gitu. Nah, itu biasanya kita lebih pengen tanya sih, pengen tahu aja sebenarnya kita tuh rencana jangka panjangnya seperti apa. Atau mungkin kalau perempuan-perempuan kayak rencana jangka panjangnya kayaknya saya mau nikah terus udah nggak mau kerja lagi deh, misalnya kayak gitu kan. Wah, berarti kan kita nggak bisa mengharapkan orang ini untuk stay lama di perusahaan ini kan, gitu kan. Jadi seperti itu sih. Nah, kalau misalkan masih bingung, ya mumpung belum dipanggil interview, pikirin aja dari sekarang, karena kemungkinan itu akan ditanyakan, gitu.
teman-teman bisa membayangkan aja. Yang paling simpel adalah teman-teman itu ngebayangin diri teman-teman 5 tahun mendatang gimana sih? Misalnya sekarang umurnya pada berapa? 20 tahun atau 22 tahun. Nah, di 22 tahun ditambah 5 tahun berarti sekitar umur 27 tahun. Biasanya orang umur di 27 tahun itu ada di posisi apa sih di satu perusahaan gitu ya. Atau teman-teman mau S2, ya bilang aja misalnya 5 tahun mendatang saya sudah menyelesaikan S2 saya dan saya sudah ada di posisi di perusahaan itu mungkin di level manager, asisten manager atau apa gitu. Jadi harus dipikirin sih gitu. Itu namanya rencana jangka panjang. Dibayangin aja dulu, dihayalin aja dulu gitu. Oke, itu jawabannya ya di Safira. Selanjutnya ini dari nggak mau disebutin Bu namanya katanya. Oke. Jadi gini pertanyaannya. Halo Ibu, saya jadi minggu kemarin kebetulan saya ada wawancara internship. Dan ketika itu HRD yang mewawancari saya bertanya tentang divisi lain di tempat magang saya dulu yang mana hal tersebut di luar dari job desk saya. Jika ada pertanyaan seperti itu, lebih baik dijawab kurang tahu atau bagaimana ya Bu? Soalnya kaget sama pertanyaannya katanya. Gitu. Sorry, dia ditawarin posisi lain atau bagaimana? Bertanya tentang divisi lain di tempat magang saya yang dulu katanya. Tapi di luar dari job desk saya gitu. Oh, jadi misalkan kamu magang di bagian finance, terus kamu ditanyain tentang HRD gitu ya. Ya bilang aja kalau saya kurang tahu detail terkait itu gitu. Nggak apa-apa. Oke. Bilang aja nggak tahu ya. Oke, itu untuk pengen mau gali informasi. Biasanya kan kadang-kadang tuh interview juga sambil gali informasi kalau di culture perusahaan itu seperti apa sih gitu. Kalau di satu perusahaan kayak gimana, karena kan beda-beda kan gitu. Oke, itu dia jawabannya ya. Selanjutnya dari M. Yuda. Bu, izin bertanya terkait kesesuaian CV dengan yang biasanya diinterviewkan itu. Bagaimana ya Bu maksudnya? Semisalnya, setiap pengalaman yang dicantumkan harus semuanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat bukti ya Bu. Terima kasih. Oke, baik, menarik. Maksudnya kesesuaian ini adalah yang ditekankan kayak tadi yang saya bilang. Kalau misalkan kamu nulis di CV kamu udah lulus padahal sebenarnya belum lulus. Kalau misalnya kayak tadi kamu bilang kamu pernah kerja di perusahaan A padahal sebenarnya nggak pernah kerja gitu. Nah, bukti itu kadang gini, kadang perusahaan itu bisa minta bukti sertifikasi dibawa langsung saat interview atau dikirimkan sebelum interview gitu ya. Tapi ada juga karena biasanya kan kayak sertifikat itu banyak ya gitu ya, dan itu biasanya saat sebelum join malah baru dikirimnya gitu. Tapi biasanya perusahaan itu memberikan ada yang namanya form pelamar. Jadi form pelamar itu template-nya mirip CV tapi lebih lengkap dan biasanya itu punya perusahaannya masing-masing gitu ya. Jadi perusahaan buat gitu. Dan di situ biasanya di kolom terakhir ada tulisan data yang diberikan ini adalah data sebenar-benarnya. Jika tidak sesuai, maka bisa gagal. Jadi udah tanda tangan kontrak itu bisa gagal karena kamu tidak tidak menuliskan data itu secara sesuai. Dan lagi-lagi untuk pembuktian informasi itu benar atau enggak hanya dari sertifikat gitu ya. Kadang apalagi zaman sekarang kita tinggal googling. Misalnya kamu ngaku kamu dulu pernah kerja di perusahaan A gitu ya. Terus saya googling. Ternyata saya punya teman yang di perusahaan yang A juga. Saya tanya, kamu kenal nggak sama si Putri misalnya gitu ya? Putri katanya pernah magang di sana atau pernah kerja di sana di bagian ini. Benar nggak sih dari tanggal segini sampai tanggal segini? Terus nggak ada tuh, gitu misalnya gitu kan. Oke, berarti dia nggak benar gitu. Nah kayak gitu-gitu loh, gitu. Jadi itu yang namanya kesesuaian data. Kenapa poin ini penting saya sampaikan? Karena saya menekankan ke teman-teman semua, jangan sampai kita pengen supaya CV-nya terlihat keren, semua ditulis tapi kita nggak bisa bertanggung jawab, gitu. Jadi pastikan kita jujur dengan apa yang kita tulis, gitu sih. Oke, itu dia jawabannya untuk tadi pertanyaan dari Yuda. Selanjutnya masih ada waktu. Pertanyaan dari Amalia Nur Hikmah. Selamat pagi Ibu Niki, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Ketika interview dan menjelaskan mengenai diri kita, apakah kita harus menjelaskan semua pengalaman magang dan kerja? Atau sebaiknya hanya menceritakan
pengalaman yang berelasi dengan posisi yang kita lamar. Sebagai contoh, melamar di posisi electrical engineer, memiliki pengalaman magang sebagai electrical engineer dan freelance guru privat sejak saat kuliah. Apakah pengalaman guru privat tersebut sebaiknya diceritakan atau tidak? Oke, kalau misalkan ternyata pengalaman kerjanya gitu ya, termasuk juga kayak sertifikat atau seminar sih sebenarnya ini. Jadi kalau misalkan emang kita nggak terlalu banyak gitu ya, nggak apa-apa diceritain, itu jadi nilai tambah aja. Oh ternyata dia ini sambil menunggu kerjaan, dia tuh juga melakukan banyak aktivitas lain loh, misalnya kayak dia jualan online, atau dia menjadi guru privat, atau menjadi admin di sosial media akun tertentu kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa dimasukin, tapi kalau misalkan memang pengalaman kita banyak banget gitu ya, banyak banget udah sampai berlembar-lembar nih, pilih yang paling sesuai. Itu yang pertama, yang paling sesuai dengan posisi yang dilamar. Lalu yang kedua adalah yang terupdate ya, yang paling update. Jadi kurang lebih dari 5 tahun pertama gitu, 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau mungkin bisa diminimin lagi 1 tahun terakhir kayak gitu. Lalu yang ketiga yang paling bergengsi. Jadi kira-kira yang paling keren gitu ya, di perusahaannya, biasanya perusahaannya bergengsi, ini yang paling bergengsi, ini yang paling dikenal orang lah gitu ya, perusahaan-perusahaan itu yang masukin gitu. Tapi kalau misalnya memang masih sedikit, masukin aja semuanya, nggak apa-apa. Oke, ya itu jawabannya ya. Untuk untuk siapa tadi itu ya? Untuk Amalia. Oke, sekarang ada pertanyaan terakhir Bu, satu lagi dari Dinda Vika Maulidah. Izin bertanya Ibu, sebelumnya mohon maaf jika sudah dijelaskan sebelumnya, dan mohon maaf agak panjang katanya. Ketika saya bertanya kepada saudara mengenai negosiasi gaji, menurut beliau sebaiknya kita tidak perlu bernegosiasi, tapi sebaiknya mengikuti dari perusahaan saja dan katakan karena saya masih fresh graduate, tujuan saya bekerja yang paling utamanya mencari pengalaman. Apakah boleh dijawab dengan jawaban seperti itu? Karena temannya ternyata ada yang tidak diterima dan kemungkinan dikarenakan menego gajinya itu. Kemudian, Ibu, untuk durasi menjawab pertanyaan itu minimal dan maksimalnya berdurasi berapa lama ya, Bu? Karena dikhawatirkan jika terlalu singkat atau pendek atau lama berpengaruh pada penilaian. Tetapi saya pernah mendengar jika semakin banyak kita bercerita, maka pertanyaan yang diberikan akan lebih sedikit. Nah, sebenarnya yang lebih baiknya bagaimana ya, Bu? Terima kasih banyak. Yang pertama mengenai negosiasi. Ya, yang pertama dulu ya tentang negosiasi gaji ya. Nah, nanti tadi pentingnya adalah research gitu ya. Kalau misalkan kita udah research, tanya-tanya, kayak googling aja lah standar gaji di posisi, karena beda posisi itu beda. Manajemen trainee itu tentu pasti lebih tinggi dengan posisi-posisi lain ya itu. Tapi manajemen trainee di perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal itu beda. Multinasional itu bisa sampai 2 digit, bisa sampai 10 juta ke atas. Tapi kalau lokal biasanya 10 juta ke bawah gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu, makanya research, tanya ke orang, tanya ke senior gitu, kira-kira berapa sih standar gaji range-nya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi supaya saat misalnya nego itu kurang lebih ya nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah tadi yang sebenarnya saya sudah sampaikan, bisa teman-teman kalau misalnya bingung juga bisa bilang aja kayak saya ngikutin sesuai dengan standar perusahaan aja gitu. Nah, itu udah jawaban yang paling aman gitu sih. Itu jawaban yang paling aman. Gitu, tapi dulu banget nih waktu saya jadi fresh graduate juga saya pernah apply ke satu perusahaan gitu ya. Saya pikir itu udah yang saya minta tuh udah tinggi banget. Ternyata itu malah kerendahan gitu kan. Akhirnya malah nyesel gitu kan. Jadi gitu. Itu zaman dulu banget ya. Kalau dulu tuh soalnya informasi tuh nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan informasi tuh di internet terbuka banget ya. Kalau dulu tuh bener-bener susah banget kan untuk cari informasi gitu. Di internet juga nggak bisa diakses seperti sekarang. Jadi kalau sekarang udah mulai zaman digitalisasi harus banyak-banyak research. Kalau bingung ya udah gampang aja bilang tadi. Saya ngikutin aja dengan standar perusahaan gitu sih. Yang kedua tadi apa? Oke. Yang kedua itu pertanyaannya berapa lama? Berapa lama durasi menjawabnya? Apa harus panjang atau sedikit? Oke, tergantung dengan pertanyaan yang ditanyain. Kalau misalnya kayak tadi pertanyaannya adalah coba kamu jelasin pengalaman kamu gitu ya dalam mencapai satu
prestasi tertinggi gitu kan, itu kan berarti kan kamu harus ngejelasinnya tuh proses, atau misalnya jelaskan mungkin pengalaman kamu saat kamu menghandle satu proyek tertentu, atau jelaskan job desk kamu, itu kan panjang tuh ya. Tapi sepanjang-panjangnya ya kurang lebih 1 menit lah. 1 menit itu lama loh. Jangan disangka sebentar ya. Coba aja kamu kalau kamu ngomong pakai timer itu 1 menit itu lama gitu. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang simple gitu ya, pertanyaannya cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti kayak kamu sekarang tinggal sama siapa gitu kan? Oh, saya sekarang tinggal dengan orang tua. Ya sesimpel itu. Jangan sampai saya sekarang tinggal sama orang tua di saya di sini. Oh, jadi panjang. Itu jangan gitu. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya. Gitu sih. Oke, itu dia jawaban yang terakhir dan pertanyaan terakhir di webinar sesi pertama ini. Oke, boleh ke teman-teman tepuk tangan secara virtual untuk materi yang luar biasa dari Bu Niki. Luar biasa banget materinya mengenai tips and trick. Oke, tips and trick interview ya pada saat interview. Dan teman juga luar biasa banyak sekali ya antusiasnya gimana caranya yang lebih baik nanti berinterview, jawabannya gimana, siapin diri juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niki yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini, Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Ibu, Bu, untuk kita semua di pagi hari ini di sesi pertama ini. Oke, teman-teman, saat teman-teman mendapatkan panggilan interview, pastikan atau gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan malas untuk praktis, jangan malas untuk research gitu ya. Jadi benar-benar gunakan kesempatan itu dengan baik. Tapi proses interview itu bukan hanya perusahaan yang menseleksi kandidat, tapi kandidat juga menseleksi perusahaannya, tempat yang dia lamar gitu. Jadi sama-sama menggali informasi. Jadi itu nggak perlu sesuatu yang menjadi takut dan lain sebagainya gitu. Dan tetap fokus sama diri kita. Kalau memang belum lolos, nggak apa-apa. Tetap latihan, tetap optimis dan tetap semangat gitu. Oke, selalu semangat ya, tetap optimis buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Ibu Niki untuk hari ini, luar biasa. Mungkin ya boleh jika ingin meninggalkan Zoom ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman, untuk Putri dan semua panitia dan semua peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian gitu ya. Semoga sharingnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia webinar sesi pertama mengenai interview tips and trick dari Ibu Niki. Luar biasa ya pada sesi hari ini, dan teman-teman juga sangat antusias, bertanyanya banyak banget, dan mudah-mudahan bermanfaat ilmu mengenai interview atau tips and trick mengenai interview ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan bertanya juga. Di sesi pertama kita sudah selesai juga, dan di sana ada link absen. Boleh untuk teman-teman mungkin nanti mengisi link absen, dan untuk itu nanti kita akan bertemu lagi di sesi kedua dengan materi yang luar biasa juga. Tapi sebelumnya saya Putri Aisyah pamit undur diri sementara waktu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC Dara. Silahkan Dara. Oke, Kak Putri, makasih banyak ya. Makasih banyak juga untuk Ibu Niki karena materinya tadi hebat banget ya, dan pastinya bisa ngebantu teman-teman semua untuk melewati tahap interview di perusahaan teman-teman yang kalian impikan gitu ya. Oke, teman-teman, benar kata Kak Putri tadi, teman-teman jangan lupa untuk isi link presensinya atau absensinya di room chat yang udah panitia kirim ya, untuk nantinya akan kita berikan e-sertifikat. Jadi kalau yang nggak ngisi, mohon maaf nanti nggak bisa kita kasih e-sertifikatnya ya, jadi jangan lupa. Oke, selanjutnya ada informasi juga nih dari kita teman-teman terkait pengisian halaman di website kita ya. Jadi informasi buat teman-teman semua diwajibkan untuk mengisi halaman update profile
pada website Ciwoks di bagian educational details seperti pada yang ada di layar ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama, important for candidate. Bagi seluruh peserta VCE wajib untuk mengisi halaman update profile pada bagian educational details di ciwoks.id. Detailnya yang pertama, untuk qualification title diisi dengan jurusan teman-teman. Lalu yang kedua, untuk institute name diisi dengan nama kampus teman-teman. Lalu untuk start date dan end date diisi tahun masuk dan tahun lulus kuliah. Untuk percentage dikosongkan saja ya teman-teman. Lalu tolong ke bawah lagi Teteh. Boleh ya. Lalu untuk grades, nah untuk grades ini diisi dengan IPK pada saat lulus dan hiraukan keterangan dalam kolom ya. Jadi diisi sama IPK teman-teman, misalkan 3,99 gitu ya. Nah, isi aja kayak gitu ya. Jadi kan ada keterangannya A atau A+ itu dihiraukan saja. Nah, kenapa hal ini sangat penting nih buat teman-teman isi? Karena nanti ibu bapak recruitersnya lihat dari sini nih, makin lengkap teman-teman isi, makin besar kemungkinan teman-teman dipanggil untuk ke tahap selanjutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kita tadi udah apa ya, serius gitu ya lihat sesinya Ibu Niki yang keren banget. Nah sekarang kita seru-seruan nih, kayak, aduh, seru-seruan, seru-seruan nih kayak 2 hari yang lalu kita biasa ada game dari Kahoot, teman-teman bisa disiapin aplikasinya, bisa masuk ke website www.kahoot.it. Oke. Nah, di www.kahoot.it nanti teman-teman harus masukin game PIN-nya. Game PIN-nya silahkan diinputkan 9398275. Mungkin kita bakal nunggu sekitar 5 menit ya, teman-teman. Silahkan join, karena bakal ada hadiah menarik juga nih. Udah ada nih. Oh iya teman-teman, maaf lupa, untuk username-nya dimohon untuk username IG teman-teman ya. Jadi yang tadi nih sempat masuk nih Juragan Whiskas. Nah itu kalau bisa namanya username IG ya. Soalnya nanti kalau misalkan teman-teman menang akan kita hubungi lewat IG vce.ikapolban. Jadi kalau misalkan namanya Juragan Whiskas dan nggak ada nih saat kita cari IG-nya, nanti bisa-bisa hilang kesempatan teman-teman untuk dapat hadiah menarik dari kita. Oke, udah ada 8 orang nih. Ayo, yang lainnya. 11.35 ya. Kita tunggu sampai 11.35. Oke, udah ada 16 orang. Yang Juragan Whiskas tuh, nggak mau diganti apa emang namanya Juragan Whiskas Instagramnya? Oke, udah banyak yang join. 25 orang. Ya sambil nunggu jangan lupa buat revisi lagi, lihat lagi nih namanya, wah nama saya username-nya ini bukan, kalau bukan cepet-cepet ganti, karena kalau menang bisa-bisa teman-teman gak dapat hadiahnya ya. Lalu diingatkan kembali untuk presensi jangan lupa diisi ya teman-teman, biar nanti dapat sertifikatnya. Oke, udah 41 orang nih. Wow, lumayan banyak juga. Ayo, teman-teman nih ada 100 totalnya. Ayo, lumayan. Jangan menyanyiakan kesempatan untuk dapat hadiah menarik dari kita ya. Oke, ada 46 orang. Kita tunggu 3 menit lagi. Ada yang raise hand tuh. Panitia mungkin boleh tolong dibantu ya. Oke, 2 menit lagi sambil nunggu. Jangan lupa untuk isi presensinya dan
reminder lagi buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, cepet-cepet buru-buru bikin videonya dan dikirim ke kita dengan tag @vce.ikapolban dan @ikapolban ya. Akan ada 3 pemenang yang nanti kita kirimkan hadiahnya ya teman-teman. Oke, udah 49 orang. Ayo, yang belum. Cepet-cepet join. Udah 50. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, udah 11.35, bisa kita mulai aja ya gamenya, karena kayaknya udah pada semua mau join. Oke, Teteh, silahkan dulu. Next. Oke, kuis Minggu 10 Oktober. Siap-siap ya, teman-teman. Pertanyaan pertama. Mata uang negara Myanmar adalah Kyat Burma. Bener atau salah nih? Ayo. Waduh. Oke, udah 43, 46. Ayo, 2 orang lagi. Lima 50 orang. Satu lagi nih. Siapa nih yang belum jawab nih? Oke, bener jawabannya. 32 orang bener. Wah, luar biasa. Berarti lebih dari 50%. Bahkan berapa persennya tuh? Berarti 70%-nya bener semua. Luar biasa. Anak-anak yang ikut webinar ini memang pinter-pinter ya. Oke, di next. Teteh, silakan. Pertanyaan kedua. Yang pertama menang. Oke. Jika ada 12 ikan dan setengah dari mereka tenggelam, berapa banyak yang tersisa? 12 ikan tenggelam, setengahnya nih. Berapa banyak nih yang tersisa nih? Ya, udah 36 orang. Ayo, sedikit lagi. 47 orang, 4 orang lagi nih. Oke, jawabannya adalah 12 ikan lah teman-teman. Mana ada ikan bisa tenggelam, kan hidupnya di air ya. Oke, yang 31 orang ini luar biasa, fokus banget. Mungkin yang 19 orang ini belum sarapan ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita lihat nih siapa yang mendekati juaranya ya di pertanyaan kedua ini. Oke, bisa. Oke, dilihat dulu. Oke, di next. Pertanyaan ketiga. Aljazair berada di benua apa? Nah, nih foto Aljazairnya. Kira-kira kalau dari gambar nih benua apa gitu ya? Banyak bangunannya, ada lautnya gitu ya. -49 orang. Ayo, 2 orang lagi nih. Dan yang benar adalah Afrika. Luar biasa hebat. Emang nih pengetahuan teman-teman semua. Yang benar 27 orang, yang salah 25 orang, nggak apa-apa. Lebih dari 50%-nya benar. Oke, di next ke pertanyaan keempat. Sebuah kereta api listrik bergerak ke utara dengan kecepatan 100 mph. Ke arah manakah asapnya akan berhembus? Nah, kalau maju ke utara nih kira-kira kemana? Ke selatan, ke timur, ke barat? Tebak kira-kira kemana? Atau bahkan nggak kemana-mana gitu ya, nggak ketiganya. Ayo. Kira-kira kemana nih teman-teman?
28 orang lagi, bener. Aduh teman-teman, kan kereta listrik gak ada asapnya ya. Jadi nggak mungkin kemana-mana orang nggak ada gitu ya. Jadi tidak ketiganya. 28 orang benar dan 22 orang salah. Oke, di next lagi pertanyaan terakhir. Wah, Gumelar Tambunan, luar biasa. Gum. Saya mempunyai 3 apel. Jika kamu mengambil 2 buah apel dari saya, berapa apel yang kamu punya? Aku punya 3 apel, kamu ambil 2. Kamu punya berapa sekarang? Ayo, gampang banget ini, 27 orang. Yang salah mungkin kayaknya salah pencet gitu ya, atau emang bener-bener lapar lihat apel, belum sarapan, pengen punya semuanya gitu. 48. Iya, teman-teman jawabannya 2 apel. Kan diambilnya 2 ya, punyanya 2 lah. Kalau punyanya 3 ya nggak diambil semua berarti. Oke, yang bener 29 orang dan yang salah ada 19 orang. Oke, di next lagi kita lihat juaranya siapa. Podium 3 dengan poin 4.295 ditempati Algifa Gunawan. Yang kedua oleh Agung Gum, dan yang pertama dengan poin 4.578 adalah FBR Setia Aji. Oke, untuk runner up-nya untuk Gumelar dan Kang Andris nih, selamat juga ya. Nah, tapi teman-teman di sini kok astagfirullah sih. Harusnya senang atuh kalau menang ya. Oke teman-teman, untuk yang juara pertama selamat ke siapa tadi? Febrian ya, FBR Setia Aji yang ngomong astagfirullah ya. Selamat ya, nanti akan kita hubungi via Instagram. Luar biasa. Atuh juara, ini teh juara beruntun ya. Luar biasa Teteh Feby ini. Oke, nanti Teteh Feby kita hubungi lewat Instagram ya, karena udah sering juara pasti cepet lah ya responnya. Oke, makasih banyak teman-teman untuk yang udah join di Kahoot kita hari ini. Makasih banyak udah fokus juga, juara bertahan. Iya. Gak kasihan Teteh sama yang lain atuh. Punya orang dalam kayaknya ini si Teteh ya. Atuh Teteh tuh kan katanya. Oke, kalau gitu buat Teh Feby sekali lagi selamat ya. Nanti kita akan chat 1 kali 24 jam harus konfirmasi. Kalau enggak kita kasihin ke Ageng_Gum ya. Dengan poin yang beda tipis. Oke. Febrian Setiaji cowok kayaknya Teteh ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya untuk giveaway nih teman-teman mungkin boleh saya ingatkan lagi ya buat giveaway, jangan lupa teman-teman buat bikin videonya sebagus mungkin. Oh cowok, maaf. Maaf Akang Febri ya, selamat. Nah, buat teknik giveaway diingetin lagi buat follow akun kita di vce.ikapolban dan @ikapolban. Lalu yang kedua, untuk posting video atau foto keseruan dari acara VCE ini, kayak game Kahoot tadi nih, dengan caption semenarik mungkin dan mention Instagram kita di vce.ikapolban dan ikapolban menggunakan hashtag reach your career goals di Snapgram. Lalu akunnya nggak boleh di private dan periode giveaway-nya di 7-13 Oktober 2021. Pemenang diumumkan saat penutupan acara VCE melalui Zoom dan akun Instagram vce.ikapolban dan @ikapolban. Lalu selanjutnya untuk 3 hadiah menarik akan diberikan untuk masing-masing pemenang. Peserta diharuskan melakukan semua syarat giveaway, jika tidak maka hadiah dapat dibatalkan. Keputusan pemenang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peserta yang dinyatakan menang wajib konfirmasi data diri dan alamat lengkap ke DM IG di @vce.ikapolban. Lalu yang terakhir, pemenang yang tidak konfirmasi ke admin Instagram @vce.ikapolban lebih dari 1 kali 24 jam maka akan dinyatakan gugur. Jadi jangan lupa nih periode giveaway gini, jangan lupa sering cek-cek ya. Selain cek-cek email untuk lihat lowongan kerja, cek-cek juga Instagramnya, siapa tahu dapat hadiah giveaway dari kita. Oke, mungkin di sesi 1 kita selesai sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang udah partisipasi tadi di Kahoot-nya, seru banget ya. Kayaknya itu Akang Febri itu udah jago banget ya, atau emang ada orang dalam atau gimana, saya nggak tahu. Sampai bisa jadi juara beruntun ya. Oke, kalau gitu udah selesai sesi 1. Nanti teman-teman jangan lupa untuk gabung ke sesi 2 kita, yang mana bakal ada Akang Hendra yang bener-bener emang pinter. Oh iya, siap Kang. Ya, ada Akang Hendra yang bakal ngepaparin terkait gimana sih kerja di
apa sih multinational companies gitu ya, yang tadi dijelasin Ibu. Kalau multinational companies ini gajinya biasanya rate-nya di antara 2 digit 10 juta ke atas. Jadi jangan sampai kelewat ya teman-teman di jam 13.30. Oke, terima kasih. Segitu aja dari saya dan dari kami tim panitia untuk sesi 1 ini. Sampai jumpa lagi di 13.30 bersama Kang Hendra nanti untuk talk show. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pertama ku jumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kini kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku yakin kau tahu bahwa kau segalanya. Ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya. Mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh
setiap saat. Kalau kisah bagi sayang nyata, agar semua tak dan yakinkan hati kita berdua. Kisah melukis indah, kau dan aku akan selalu menyatu. Dan yakinkan hati kita berdua. Berita terbaru hari ini. 있지 Speak of the devil, my oh my. Walking with that devilish smile. That's one thing I haven't seen in a while. How have you been since I called you mine? You look so good in this light. Got me reminiscing about our good times. And I know we've been better off alone. But we laugh about old pictures on your phone and I forget. Oh, oh. And you make it easy like us ever. You're still just the way I remember. Tonight I just wanna hit reverse. Been a year since we finished. Baby, me and you, we vintage. But tonight you make me miss it. And I just wanna dance with you like it's summer 1976. Raise my heart rate like it's interest. Jog my memory on your kisses. For all time's sake, you got me singing. Ah, 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 got me singing. Ah, ah, got me dreaming. Still as charismatic as ever. Come back clean and clever. While we ended, I don't remember. Can't believe I once said see you never. Wait a minute, my head's a mess. Please don't tell me you like my dress. Why am I wishing we were wearing less? Won't be long before no becomes yes. And you know all the ways to get to me. As if there were an easy recipe. A bit of hard to get, a dash of sweet. So I say we pay tribute to our history. Only reenact and no repeats. Here we go again, I'ma handle you with care like your auntie. Been a year since we finished. Baby, me and you ain't vintage. But tonight you make me miss it. And I just wanna dance with you like it's summer 1976. Raise my heart rate like it's interest. Jog my memory on your kisses. For all time's sake, you got me singing. Got me singing. Got me dreaming. Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun.
Jalan-jalan memecah kenangan jejak air, rintik hujan, bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia.